Halo Mami-Mami Katolik, kita baru aja merayakan Hari Ibu Kartini 21 April kemarin ini. Jadi saya terinspirasi untuk sedikit sharing tentang apa yang saya pelajari belakangan ini tentang martabat seorang wanita. Dalam sejarah dunia, kita udah gak asing lagi melihat kaum perempuan yang direndahkan, tidak dihargai, dianggap gak penting, bahkan ditindas dan diperjualbelikan. Sampai sekarang pun, kaum wanita masih sering sekali dijadikan objek. Contohnya, mulai dari iklan mobil sampai iklan teh kotak pun, ikonnya seringkali menggunakan wanita-wanita yang cantik dan seksi. Dengan berjalannya waktu, mulai bermunculan para wanita yang mati-matian berjuang untuk meningkatkan martabat sesama wanita. Salah satunya adalah Ibu Kartini tentunya. Dan kita sebagai wanita Indonesia memang patut berterima kasih kepada Ibu Kartini atas perjuangan beliau. Pada awalnya, para wanita hebat ini hanya meminta supaya kaum wanita diberi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih, bekerja di luar rumah, dan hal-hal seperti ini. Tapi lama-kelamaan setelah mulai banyak wanita yang hebat dan pintar, mulailah bermunculan yang kita tahu juga sebagai mungkin feminis gitu ya, di mana para wanita ini minta kebebasan atas segala macam hal. Salah satunya adalah kebebasan atas tubuh mereka sendiri. Para wanita ingin melakukan apa yang mereka mau dengan tubuhnya. Mau pakai baju atau nggak pakai baju, mau tinggal dengan siapa aja, mau dipegang siapa aja, mau dioperasi ini atau itu, mau pakai kontrasepsi, mau aborsi. Pokoknya badan gue, urusan gue, yang lain gak usah ikut-ikut. Yang bikin sedih, hal-hal seperti inilah yang kembali menjatuhkan martabat seorang wanita dan membuat kaum wanita lebih rentan untuk dijadikan objek. Wanita juga bukan lagi hanya menuntut untuk disamakan dengan kaum pria. Mereka bahkan mau untuk diperlakukan seperti seorang pria. Karena hal ini, banyak wanita zaman sekarang yang kehilangan jati dirinya. Mereka sudah kehilangan arah atas panggilan mereka sebagai seorang wanita yang diciptakan Tuhan pada awal mulanya untuk tujuan tertentu. Kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26, kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan pria dan wanita dalam rupa dan gambarnya sendiri, dengan derajat dan martabat yang sama. Bahasa Inggrisnya equality, level atau martabat yang sama. Tapi kesamaan ini, equality, gak bisa disamakan dengan sameness. Jadi, kita, pria dan wanita, adalah sama sederajat atau equal, tapi kita different, kita tidak sama. Kita nggak bisa memperlakukan setiap orang dengan sama. Saya punya anak 3, dan saya nggak bisa memperlakukan mereka dengan sama rata, karena mereka adalah 3 pribadi yang berbeda. Pria dan wanita secara umum tentunya juga sangat berbeda secara alami dan juga dalam rencana keselamatan Allah. Tubuh pria dan wanita dilihat dari kromosomnya aja sudah berbeda. Wanita punya kromosom XX sedangkan pria punya kromosom XY. Dan dilihat dari bayi yang baru lahir, bayi baru brojol, kita udah bisa tahu bayi ini adalah laki-laki atau perempuan. Dalam hubungan suami istri, atau bahasa teologisnya conjugal act, peran pria sangatlah jelas sebagai pemberi benih. Sedangkan wanita terbuka terhadap pemberian benih itu, menerima, lalu merawat benih itu dan membawanya ke dalam kehidupan. Ini adalah perbedaan yang sangat jelas dan yang pasti peran ini secara biologis gak mungkin bisa dibalik. Pria dan wanita berbeda mulai dari segi model tubuh, karakter, psikologis, dan banyak hal lainnya lagi. Dan ini bukan berarti satu lebih baik dari yang lainnya. Gereja menyebut ini sebagai complementary atau saling melengkapi, di mana keduanya adalah sangat penting dan harus ada. Tuhan melengkapi setiap pria dan wanita dengan hal-hal yang berbeda. Contohnya, pria diberi hormon testosteron. Jadi umumnya pria lebih besar dan lebih kuat karena mereka mempunyai peran untuk melindungi dan menyediakan. Mereka harus berjuang untuk menghidupi keluarga. Sedangkan wanita diberi naluri keibuan untuk merawat kehidupan. Saya sendiri pernah mengalami yang namanya iri sama kaum pria, terutama suami saya mungkin ya, karena saya sejak menikah tidak pernah bekerja lagi. Dan
itu membuat saya merasa lebih inferior atau lebih rendah dibandingkan dengan suami saya. Saya merasa nggak berguna karena saya nggak bisa bantu cari uang, nggak berharga, nggak disayang. Lalu saya sering membanding-bandingkan diri saya dengan wanita-wanita lain yang lebih hebat, mungkin lebih pintar, lebih mandiri, pintar cari uang, dan lain sebagainya. Saya jadi banyak buang waktu untuk melakukan hal-hal yang nggak penting. Dan saya bingung mencari kebahagiaan dalam pernikahan saya yang waktu itu kelihatannya agak-agak impossible. Karena saya sendiri gak bahagia dengan diri saya. Tapi pada saat saya bisa menyadari bahwa saya diciptakan Tuhan dengan misi dan peran yang sangat penting untuk melengkapi suami saya rasanya baru bisa menjalani hidup ini dengan sukacita dan penuh kasih untuk melayani suami dan anak-anak saya di dalam keluarga. Saya cukup kaget ketika saya melihat sebuah kutipan dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Ibu Kartini yang mengatakan, seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai ibu dalam arti sebenarnya. Karena ini juga yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II tentang misi seorang wanita, yaitu untuk memberi hidup kepada sesama lewat pemberian dirinya dalam kasih. Teman-teman, mami-mami sekalian, kita diciptakan Tuhan dengan martabat yang sudah tinggi, sama dengan pria, dengan peran yang berbeda, yang saling melengkapi dan sama pentingnya. Mari kita selalu ingat dan syukuri hal ini. Dan saya mau mengajak mami-mami semua untuk mendoakan anak-anak gadis kita dan juga para wanita muda, dan ajarkan kepada mereka panggilan Tuhan dalam hidup mereka sebagai seorang wanita, sehingga mereka bisa menyadari betapa berharganya mereka di mata Allah, dan supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan dengan menjalankan peran mereka sebagai seorang wanita sejati dan menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang selanjutnya.